Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya kalian? Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Sebelum mulai pelajaran, agar kalian lebih semangat dalam tempo pelajaran yang akan Ibu sampaikan, Ibu punya STQ. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian berdiri dulu ya. Nah, nanti Ibu kasih tahu contohnya gimana ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dan terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap dengarkan. Paham? Sama ya? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap dengarkan. Nah setelah itu berarti kalian sudah siap ya menerima materi yang akan sampaikan? Sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh guru sebelumnya? Ya. Nah, yang akan dibacakan materi hari ini adalah tentang bagian-bagian tumbuhan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih bagian tumbuh-tumbuhan itu? Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama itu ada akar, ada batang, yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah. Jadi bagian-bagian tumbuhan di sini ada 5. Yang pertama adalah akar. Sebelumnya, apakah ada yang tahu akar itu tumbuhnya di mana? Ya, akar itu tumbuhnya di bawah tanah. Nah, di sini Ibu punya media ya, agar kalian bisa lebih paham agar kalian lebih paham dalam materi tentang tumbuhan ini ya. Yang pertama yaitu ada akar. Akar ini berada di bawah tanah. Tapi gak semua akar itu ada di bawah tanah, ada juga akar yang di permukaan tanah. Contohnya apa? Contohnya yaitu akar bukan dong. Contohnya itu akar tunjang. Contohnya pohon apa, Bu? Pohon beringin. Ada yang tahu pohon beringin? Akarnya ada di mana? Di atas. Ada di atas ya. Nah, terus fungsi akar di sini yang pertama yaitu untuk menyerap air di dalam tanah dan mengambil nutrisi di dalam tanah. Dan fungsi yang kedua di akar ini terpang tumbuhan agar tumbuhan di sini lebih kokoh dan bisa berdiri tegak. Biar tumbuhannya itu tidak roboh gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada batang. Ada yang tahu fungsinya
Yang pertama yaitu untuk mengambil atau mengangkut nutrisi yang ada di akar untuk menyalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di dalam batang ini juga ada namanya nutrisi yang bisa menyalurkan ke seluruh bagian-bagian sini. Jadi nyerapnya itu dari akar diserap terus ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi akar batang di sini juga itu sebagai tumbuhnya daun, bunga, buah gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu ada daun. Daun di sini, ya. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Tapi tidak semua daun berwarna hijau. Ada yang berwarna kuning, merah, coklat, kuning, oranye. Ya, oranye. Jadi tidak semua tumbuhan daun itu berwarna hijau, ya. Nah, terus fungsi daun di sini untuk melakukan fotosintesis. Sebelumnya ada yang tahu fotosintesis itu apa? Tahu. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Terus setelah daun ada bunga. Ada yang tahu bunga itu fungsinya untuk apa? Untuk apa ya? Jadi bunga di sini adalah sebagai reproduksi tumbuhan, yaitu proses perkembangbiakan untuk tumbuhnya buah. Jadi sebelum buah itu munculnya bunga dulu. Jadi proses pembuatannya itu melalui penyerbukan. Ada yang tahu penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu seperti kayak pertumbuhan. Iya, benar, pertumbuhan sebelum tumbuhnya buah di sini. Nah, yang terakhir yaitu ada buah. Buah di sini adalah hasil perkembangan antara bunga dan lain-lain menjadi buah. Setelah fungsi buah di sini adalah menyimpan cadangan makanan dan melindungi buah dari bijinya. Itulah bagian-bagian tumbuhan. Ada yang mau bertanya tentang bagian-bagian tumbuhan ini? Atau ada yang tidak paham tentang tumbuhan ini? Mangga itu termasuk buah. Menyerap air dan nutrisi. Jadi di dalam tanah itu kan ada air, nutrisi dan lain-lain. Jadi itu diserapnya lewat akar ini. Setelah lewat akar ini melalui batang, daun, bunga dan lain-lain sampai buah. Nah, jadi di dalam bagian-bagian tumbuhan ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan buah batang di sini. Jadi mereka ini saling kerjasama untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Iya. Apa ada yang bertanya lagi tentang materi tumbuhan ini? Kenapa? Daun itu fungsinya untuk berfotosintesis, untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ada lagi yang bertanya? Apa sudah? Kaktus itu kok berfungsi? Iya, karena air. Iya, kaktus itu juga menyerap air, juga ada akarnya juga. Tapi kalau kaktus itu enggak tumbuh buah, maksudnya ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah paham? Nah, agar kalian lebih paham lagi dalam memahami materi bagian-bagian tumbuhan di situ sudah ibu tuliskan. Di sini ibu punya lagu. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu lagu Naik Beca? Nanti ibu kasih contoh dulu ya. Setelah ibu praktekkan, kalian bisa bersama-sama ya. Lagunya gini. Mari kita belajar bagian tumbuhan, ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah, batang yang mengantarkan ke seluruh bagian. Bunga
Kalian ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan, ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo kita tentukan akan menyerap air mineral dari tanah. Batang yang mengantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biak, buah menyimpan makanan, lalu daun berfotosintesis. Jadi itu lagu dari bagian-bagian tumbuhan ya. Nah di lagu ini sudah lengkap sama fungsinya, fungsi akar itu apa yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Batang fungsinya apa? Mengantarkan ke seluruh bagian tubuh. Akar fungsinya apa? Menyerap air mineral dari tanah. Ya, jadi lagunya ini sudah lengkap sama fungsinya tentang bagian-bagian tumbuhan. Setelah ini kan kalian sudah paham nih tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi melalui media sama melalui lagu di sini. Di sini ibu mempunyai KPD. Ada yang tahu dan KPD itu apa? LKPD itu kepanjangan dari lembar kerja peserta didik. Di sini ibu akan membagi beberapa kelompok. Nanti kalian untuk kelompok dan mengerjakan tugas yang sudah ada di LKPD tersebut. Nanti yang sudah selesai, yang setelah selesai duluan nanti ibu kasih. Jadi kelompoknya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Nah di sini ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Di sini kerjaannya itu bareng ya.